نرفع الرايات سوف يعلمون أن نحن المسلمون Baik قادمون. teman-teman sekalian, sebagaimana teman-teman sudah mendapatkan informasinya ya, bahwasanya teman-teman saat ini berada di dalam room kajian bulanan ya MPI Malang, mahasiswa pencinta Islam Malang, dengan topik akulturasi budaya lokal dan juga Islam sebagai sebuah strategi dakwah. Bersama kita telah bergabung teman-teman sekalian Ustadz Adi Saifuddin, Dr. Adi Saifuddin PhD. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini, Ustadz? Sehat nih? Alhamdulillah. 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 Ustadz Adi domisili di mana Ustadz hari ini? Karena di Jogja. Di Jogja Ustadz ya? Asli Iya, dari betul. Jogja Ustadz ya? Kalau asli sih enggak ya. Oh, iya. Pendatang berarti Pendatang, Jogja. pendatang. Ya. Baik, Yang penting bukan baik. penyusup. Baik, nanti bersama beliau insya Allah teman-teman kita akan berbicara gitu ya tentang topik kita pada pagi hari ini mengenai tentang budaya dan juga Islam seperti itu. Dan sebagaimana biasanya teman-teman di akhir sesi insya Allah kita akan buka sesi interaktif nanti ya. Jadi teman-teman bisa untuk bertanya gitu kan kepada narasumber kita mengenai topik yang sedang kita bicarakan ataupun ingin berdiskusi mengenai sesuatu. Misalkan teman-teman pernah mengetahui atau pernah membaca tentang satu hal, kemudian perlu pendalaman di sini, maka kita akan buka sesinya di akhir nanti insya Allah teman-teman sekalian ya. Dan untuk selanjutnya kita langsung aja bisa ke materi Ustadz nih. Atau kami persilakan kepada Ustadz Adi untuk bisa menyapa teman-teman dulu nih yang udah datang Ustadz, yang udah hadir di sini. Ya, mungkin. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau langsung atau gimana nih, Ahi? Kalau menyapa Ya boleh Ustadz. dengan salam saja Gimana? tadi. Kita mulai saja ya supaya waktunya lebih efisien. Iya, Ya. kita mulai saja, Ustaz. Ya. Ya. Baik. Silakan, Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi syurah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwati arsyadakumullah, rekan-rekan mahasiswa yang ikut bergabung hadir di ruang Google Meet ini, atau juga mungkin yang sudah tidak berstatus mahasiswa tapi tetap masih berstatus sebagai tulab, sebagai penuntut ilmu, ya terlepas statusnya mahasiswa ataupun tidak, ya semoga semua dalam keadaan sehat, penuh semangat untuk menggapai ridho berkah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah bisa bertemu di ruang virtual ini dalam keadaan yang mudah-mudahan semuanya sehat, nyaman, dan tentu ini adalah karunia dari Allah yang harus kita syukuri. Dan mudah-mudahan kegiatan yang kita ikuti ini juga bisa menjadi bagian dari ungkapan syukur kita kepada Allah atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang karenanya mudah-mudahan Allah juga semakin banyak mencurahkan nikmatnya kepada kita. Salawat salam semoga tercurah limpahkan selalu kepada junjungan kita, uswah qudwah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, kepada segenap umat beliau yang masih istiqomah untuk terus berada di atas jalan yang telah beliau tunjukkan. Dan mudah-mudahan kita semua yang bergabung di ruang virtual ini juga termasuk ke dalam golongan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diberikan kesempatan untuk mendapatkan syafaat beliau kelak di yaumul akhir. Amin Allahumma amin. Rekan-rekan mahasiswa dan hadirin yang ikut bergabung di ruang Google Meet ini, yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, merupakan suatu kehormatan bagi saya diundang di forum ini yang membahas topik yang sangat menarik,
topiknya menarik, tapi sepertinya narasumbernya salah gitu ya, karena jauh dengan latar belakang atau background saya ya. Tapi karena saya terlanjur mengiyakan, jadi ini panitianya curang gitu. Jadi saya juga waktu itu karena sibuk ya, jadi mengiyakan. Tapi setelah saya cek belum ada temanya belakangan. Jadi eh, tadinya saya mau membatalkan ya, karena temanya ini sepertinya kok tidak relevan dengan saya. Sebaiknya mencari narasumber yang lebih qualified, yang lebih relevan. Tapi karena terlanjur sudah mengiyakan, ya sudah ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi wasilah kita untuk bersilaturahim, yang menjadi wasilah untuk mungkin nanti pertemuan-pertemuan selanjutnya. Jadi mohon maaf kalau nanti mungkin pembahasannya tidak betul-betul sesuai dengan apa yang diharapkan oleh panitia. Karena saya juga menduga jangan-jangan panitia pun tidak tahu sebetulnya topik ini mau kemana itu ya. Isinya tuh harus seperti apa. Karena saya pun tidak mendapatkan ya, rincian dari topik ini sebetulnya poin-poin apa saja yang harus saya uraikan. Ya, sehingga malah saya balik sekarang menantang panitia harus menyiapkan pertanyaan-pertanyaan untuk saya, gitu ya, sehingga saya nanti lebih lebih terarah ya di dalam menyampaikan materi walaupun itu sekali bukan bidang saya ya. Paling tidak kalau sudah ada arahan dari panitia berupa pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan topik ini itu akan membantu memudahkan saya. Ya. Baik, topik ini menarik. Saya akan coba untuk menguraikan sependek yang sudah saya pelajari, saya elaborasi dari berbagai sumber, walaupun itu tidak langsung menukik ya, karena itu kan bahasan yang sebetulnya harus mendalam. Ya. Jadi sebetulnya kalau kita bicara akulturasi itu juga harus dipahami. Sebetulnya akulturasi itu apa sih sebetulnya ya? Karena juga ada istilah lain, misal kalau di teori kehidupan sosial atau teori kemunculan budaya itu selain ada istilah akulturasi juga ada istilah asimilasi ya. Yang keduanya ternyata berbeda ya. Kalau akulturasi itu adalah fenomena di mana sebuah kebudayaan baru itu datang kepada suatu masyarakat, kemudian masyarakat ini mencoba untuk menyerap atau mengadopsi ya, kebudayaan baru yang mereka terima, ya entah dengan misal sepenuhnya mereka menerima atau dengan beberapa penyesuaian, ya, penyesuaian dengan kebudayaan lokal. Nah, kalau asimilasi itu kan betul-betul apa namanya pencampuran, peleburan dua kebudayaan atau dua nilai yang kemudian memunculkan nilai yang baru yang itu bisa dikatakan menghilangkan asal dari dua tradisi atau nilai yang bergabung itu. Nah, kalau yang kita bicarakan karena judulnya adalah akulturasi, ya berarti sebetulnya yang mengakulturasi itu tanda petik Islamkah atau kebudayaan lokal ya. Berarti kalau misalnya kita perspektifnya akulturasi uh, budaya atau nilai-nilai Islam ya di dalam kehidupan masyarakat atau di dalam kebudayaan masyarakat lokal ya berarti yang mengadop itu adalah masyarakat lokal yang mengadop atau menyerap nilai-nilai Islam kemudian diterapkan di dalam kehidupan ya tapi tadi dengan adanya beberapa penyesuaian dengan tradisi yang sudah ada. Jadi mungkin itu yang dimaksud oleh panitia. Ya. Jadi masyarakat lokal mengadop nilai-nilai Islam, ya, menjadikannya sebagai bagian dari kebudayaan, ya, dengan menyesuaikan dengan nilai-nilai tradisi kebudayaan yang sudah ada di masyarakat lokal tersebut. Oke, berbicara mengenai akulturasi nilai-nilai Islam tadi ya, dalam kebudayaan lokal dimanapun, memang ini sebetulnya kalau kita kembalikan kepada prinsip-prinsip apa ya, prinsip-prinsip kebaikan atau prinsip-prinsip uh,
perjalanan manusia di dalam meniti jalan kebaikan atau jalan kebenaran, kita pasti akan menemukan adanya dua kelompok manusia yang ekstrim, ya, dua kelompok manusia yang ekstrim di dalam mensikapi konsep ini, ya, konsep akulturasi nilai-nilai Islam terhadap atau di dalam kebudayaan lokal. Ya. Ada yang ekstrim kiri, ekstrim kanan. Ekstrim kiri, ekstrim katakanlah kanan atau kirinya ya. Salah satu titik ekstrim itu adalah misalnya ada orang yang betul-betul tanda petik mengharamkan, yang mengharamkan adanya pencampuran antara atau pencampuran nilai-nilai kebudayaan lokal terhadap nilai-nilai Islam. Ya. Sehingga ketika misalnya suatu masyarakat akan menerapkan atau mempraktekkan syariat Islam yang harus benar-benar murni sesuai dengan apa yang disebutkan di dalam Al-Quran, dalam hadis, dan juga tentu dengan mencontoh apa yang sudah dilakukan oleh Rasulullah, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Namun kemudian juga ada titik yang sangat ekstrim yang kedua, yaitu titik yang mereka mengatakan ya Islam itu harus betul-betul disesuaikan prakteknya, penerapannya dengan kebudayaan lokal. Ya, kalau memang Islam itu tidak sesuai atau ada bagian-bagian dari syariat Islam yang tidak sesuai dengan budaya tradisi lokal, ya berarti itu jangan dipaksakan diterapkan. Ya, karena bagaimanapun kita harus memelihara atau menjaga, melestarikan kebudayaan tradisi yang sudah diwariskan oleh nenek moyang. Itu adalah dua kubu, dua titik ekstrim yang sudah pasti akan kita jumpai dalam kehidupan kita. Ya, seperti halnya dalam setiap kebaikan, dalam setiap penerapan nilai-nilai Islam, ya, baik yang menyangkut ibadah, ya, yang menyangkut apapun pasti akan ada dua kubu itu. Ya, dua kubu yang mereka itu satu ada di kubu ifrat, ya, kubu yang lain ada di kubu tafrid. Ya, ada kubu yang sangat ekstrim berlebihan, ada kubu yang sangat ekstrim meringan-ringankan. Ya. Nah, tentu kita semua sudah paham bahwa jalan yang terbaik itu ya jalan pertengahan. Ya, karena bagaimanapun Allah sudah menegaskan Islam sendiri ya, adalah agama yang pertengahan. Islam adalah agama yang sudah Allah perintahkan kepada para nabi dan rasul untuk disampaikan kepada umat manusia sebagai agama yang pertengahan. Ya. Nah, ini pun juga kemudian yang ditegaskan oleh Rasulullah, ya, bahwa kita sebagai umat Rasulullah, sebagai umat Islam zaman ini, ya harus bisa menjadi umatan wasatan, ya, umat yang ada di pertengahan, ya, tidak terjerumus ke dalam jalan yang tadi memegang prinsip ifrat, ya, atau juga yang kemudian terlempar kepada titik tafrid. Ya, karena memang itu merupakan upaya iblis di dalam menjauhkan kita dari jalan kebenaran. Itu adalah prinsip penting yang harus kita pahami berkaitan dengan masalah akulturasi nilai-nilai Islam dalam kebudayaan atau tradisi lokal. Nah, sekarang misalnya kita jumpa itu ada sekelompok aktivis atau kaum muslimin yang menyuarakan harus kembali kepada akidah Islam, kepada tauhid, dan mereka betul-betul say no ya, terhadap kebudayaan lokal. Tapi juga ada di sisi lain ya, kelompok kaum muslimin yang menuntut ya kita tuh berislam sesuai dengan Islamnya masyarakat kita, ya. Kalau bisa ya dilabeli dengan Islam khusus, ya, Islam sesuai dengan kebudayaan atau dengan tempat kita berada. Yang tadi bahwa pada prinsipnya kita harus menjadi umatan wasafan, ya, karena iblis seperti yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu pasti akan menarik kita, ya, kalau kita itu berusaha untuk berjalan di atas jalan kebenaran, ya, di atas Shiratal Mustaqim, iblis pasti akan terus menghalang-halangi kita ataupun menarik kita untuk bisa menjauh dari jalan kebenaran itu, dari entah kepada jalan ifrat atau kepada jalan tafrid. Na'udzubillah. Kemudian memang satu hal yang harus kita pahami juga, bahwa pemahaman mengenai konsep tadi bagaimana menerapkan
nilai-nilai Islam di dalam kehidupan kita. Ini mau tidak mau harus kita akui penting, tapi harus kita sadari bahwa pertentangan tentang masalah itu, perbedaan pendapat, perselisihan mengenai itu pasti akan kita jumpai. Nah, pada demikian karena kita ini adalah umat Rasulullah yang hidup jauh dari masa beliau, ya. Jauh dari masa nubuwah, jauh dari masa khilafah ala nahjin nubuwah, yang mana ini sudah jelas di Al-Quran pun disebutkan bahwa sepertinggal Rasulullah atau setiap masa di mana ketika Rasul itu sudah meninggal, sudah tidak ada lagi, ya, sudah tidak ada lagi kehidupan yang diterangi dengan cahaya nubuwah, maka fase berikutnya yang terjadi adalah fase perselisihan, ya. Fase perselisihan, fase perbedaan pendapat, ya. Fase adanya pertentangan yang berkaitan dengan prinsip-prinsip di dalam menerapkan syariat Islam. Jadi kita harus menyadari itu suatu keniscayaan, ya, keniscayaan yang pasti terjadi dalam kehidupan kaum muslimin, dalam kehidupan umat manusia. Ketika mereka sudah jauh dari masa kehidupan yang disinari dengan cahaya nubuwah, ya maka pasti perselisihan, perbedaan pendapat itu akan semakin banyak terjadi. Nah, itu seperti yang kita rasakan saat ini, ya. Itulah mengapa Rasulullah juga sudah menegaskan bahwa sebaik-baik generasi umat manusia, ya kalau di zaman kita, ya yang pertama adalah generasinya atau masanya Rasul bersama para sahabat beliau. Kemudian sepeninggal beliau, berikutnya adalah generasi tabi'in. Kemudian berikutnya adalah generasi tabi'ut tabi'in. Yang setelah itu tuh tidak bisa dijamin ya kebaikannya, karena tadi akan semakin banyaknya terjadi perselisihan, perbedaan pendapat di antara kaum muslimin. Nah, tapi tentu kita semua tidak boleh memudarkan harapan di dalam hati kita ya, untuk bisa menjadi orang-orang yang dirindukan oleh Rasulullah, yang beliau sebutkan sebagai saudara-saudara beliau yang beliau rindukan. Ya. Mungkin sudah banyak yang pernah mendengar hadis itu, bahwa Rasulullah ketika berada bersama para sahabat, beliau mengatakan ya beliau sangat merindukan bertemu dengan saudara-saudara beliau, ya. Dan para sahabat heran, ya. Nah, Rasul, kami ini adalah saudara dari engkau, ya. Tapi Rasul mengatakan engkau ini adalah sahabat-sahabatku. Tetapi aku maksud dengan saudaraku itu adalah orang-orang yang hidup jauh sepeninggalku, tidak pernah melihat ya aku secara langsung, tapi mereka begitu cintanya kepadaku, dan mereka harus berusaha istiqomah di atas jalan yang sudah aku bawa, aku tunjukkan. Ikhwati arsyadakumullah, rekan-rekan mahasiswa maupun yang sudah tidak berstatus mahasiswa, ya, yang semoga dirahmati Allah. Nah, kemudian pembahasan saya tidak akan membahas topik langsung secara mungkin to the point berkaitan dengan akulturasi, tapi saya hanya mencoba untuk menyampaikan tentang prinsip-prinsip baku yang harus kita perhatikan, kita penuhi di dalam kita menjalankan aktivitas dakwah. Ya. Ini saya ambilkan dari buku yang sudah cukup lama. Ya. Mungkin juga teman-teman ada yang sudah membaca, sudah pernah mendengar kajian saya juga berkaitan dengan ini. Ya, buku yang ditulis oleh Dr. Sholeh Aswawi berkaitan dengan as-sawabit wal mutaghayyirat. Ya. Hal-hal yang baku dan hal-hal yang nisbi berkaitan dengan gerakan dakwah. Ya. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul Prinsip-prinsip Gerakan Dakwah yang Mutlak dan yang Relatif. Ya. Buku ini kalau saya sih cukup bagus, ya bisa membuka wacana kita, walaupun memang ya pembahasannya ya tidak begitu panjang lebar, ya kan mungkin yang saya baca juga ini hanya terjemahannya. Tapi ini cukup untuk memandu kita di dalam mengetahui hal-hal yang baku di dalam kita tanda petik berislam itu apa saja. Berarti kan hal-hal yang tidak boleh kita langgar, hal-hal yang harus kita penuhi. Ya, yang di sini ada bab khusus yang beliau tulis, yaitu berkaitan dengan as-sawabit wal mutaghayyirat,
ya, berkaitan dengan hal-hal yang baku fi asal lebih tabi, ya, dalam um, jalan-jalan yang membawa kepada perubahan, ya. Karena kita semua kan menjadi pengemban perubahan, ya, pengemban perubahan yang ingin kita ubah itu adalah kondisi kehidupan jahiliyah kepada masyarakat yang diterangi dengan cahaya Islam. Yang tentu di sini manhaj atau jalan perubahan yang bisa kita lakukan itu sangat sangat beragam, ya. Oleh tidak, kalau yang disampaikan oleh Dr. Solah Asawi yang termasuk ke dalam asalibut taghyir yang disepakati oleh para ulama itu, tapi yang pertama adalah dakwah dan tarbiyah, kemudian yang kedua adalah dengan jalur politik, ya. Kemudian yang ketiga dengan jalan amar ma'ruf nahi munkar, dan itu yang tidak kalah penting adalah melalui uslub atau jalan al-jihad fi sabilillah. Nah, di setiap uslub tersebut beliau kemudian menguraikan, ya, hal-hal baku atau hal-hal yang mutlak yang itu harus dipenuhi dan tidak boleh dilanggar. Sekaligus juga ada hal-hal yang sifatnya relatif, hal yang sifatnya itu ya mau dilakukan silahkan, tidak juga silahkan. Tetapi kita harus memahami ini agar kita bisa bersikap lapang dada, ya, ketika kita berbeda pilihan, ya, dengan orang lain ataupun dengan ada orang yang mungkin mereka di bawah naungan payung lembaga lain dan mereka memilih pilihan yang berbeda dengan kita. Dan sebetulnya itu adalah hal yang ya relatif, tadi boleh dilakukan, boleh tidak, ya. Tapi untuk hal-hal yang sifatnya baku, ini harus semua, siapapun yang bergerak di area ini, siapapun yang mengambil jalan ini harus memenuhi ini. Kalau tidak memenuhi, ya berarti dia bisa dikatakan tidak benar, ya, menempuh jalan dakwahnya, ya. Baik, akan saya bacakan saja secara ringkas, mudah-mudahan nanti ada sedikit nyangkut dengan topik yang akan kita diskusikan ini. Yang termasuk ke dalam hal-hal yang baku, hal-hal yang pokok, yang mutlak di dalam kita menempuh jalan dakwah. Di dalam kita beraktivitas, bertugas sebagai pemikul jalan dakwah, sebagai penyampai dakwah Rasul kepada masyarakat luas. Yang pertama adalah memenuhi apa yang menjadikan sahnya ikatan Islam. Ya. Jadi artinya bahwa apapun yang kita serukan kepada umat manusia, kepada masyarakat di sekitar kita, dalam dakwah kita, harus memenuhi apa yang menjadikan sahnya ikatan Islam. Artinya apa? Iman, Islam itu kan ada batas minimal yang tidak boleh dilanggar. Ya. Tentu ini kan tadi minimal. Orang itu bisa diakui sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim ketika dia sudah memenuhi standar minimal ini. Nah, setelah itu dia ya silakan, dia bisa semakin luas di dalam dia mengamalkan nilai-nilai keimanan, nilai-nilai keislaman. Tetapi ketika yang minimal ini tidak dipenuhi, ya berarti dia tidak lagi terkategorikan sebagai seorang muslim, ya, atau seorang mukmin. Nah, dalam kaitan dengan dakwah, bahwa apa yang kita lakukan, yang kita serukan, yang kita upayakan itu ya tadi minimal harus memenuhi, ya, apa yang menjadi standar minimalnya sahnya keislaman seseorang. Nah, tentu yang paling jelas di sini adalah bahwa kita harus betul-betul dakwah kita itu memenuhi tuntutan tauhid, menyeru manusia kepada tauhid, dan apa yang kita lakukan, yang kita upayakan di dalam kita berdakwah pun tidak melanggar nilai-nilai tauhid yang bisa menjadikan batalnya keislaman, atau yang bisa menjadikan tidak terpenuhinya atau tidak sahnya ikatan Islam, ya. Nah, tadi ini kalau diterapkan di dalam topik kita berkaitan dengan akulturasi budaya, ya berarti sebetulnya akulturasi budaya pun diperbolehkan, ya. Bahkan mungkin sangat ditekankan, bisa jadi, ya, sesuai kebutuhan, selama tadi itu tidak kemudian melanggar, tidak menjadikan kita melakukan hal-hal yang menjadikan kita tidak memenuhi standar sahnya keislaman kita. Jadi contoh praktisnya berarti budaya yang kita adopsi dalam kita mempraktekkan
syariat Islam itu jangan sampai berupa praktek-praktek kebudayaan atau tradisi yang itu akan menjatuhkan kita kepada perbuatan syirik yang membatalkan keislaman kita. Nah, tapi ini kan perlu pembahasan yang tersendiri juga ya tentang tadi standar minimal keislaman itu apa. Ya makanya penting kita mempelajari topik berkaitan dengan hal-hal yang bisa menjadi pembatal keislaman. Ya. Jadi akulturasi budaya itu tentu ya batasnya adalah boleh dilakukan seperti halnya prinsip atau kaidah usul fikih yang saya yakin semua sudah pernah mendengar ya. Kaidah usul fikih yang sangat mendasar berkaitan dengan masalah ibadah dan akulturasi budaya itu ada kaidah yang mengatakan bahwa al aslu fil ibadat at-tahrim wal aslu fil adat al ibahah. Ya. Hukum asalnya ibadah itu adalah haram. Ya. Haram sampai ada dalil yang menunjukkan tentang kebolehannya kita melakukan aktivitas ibadah tersebut. Ya. Ibadah apapun hukum asalnya adalah haram sampai kita menemukan ada dalil nakli yang menegaskan bahwa itu boleh atau wajib atau sunnah untuk dilakukan. Ya, sehingga kita sholat juga tidak boleh sembarangan. Sholat itu hukum asalnya adalah haram, ya, kecuali sholat yang memang sudah jelas, ya, ada tuntunannya, ada dalil naklinya yang mengatakan itu boleh dilakukan, ya, baik itu yang sifatnya wajib maupun yang sifatnya adalah nawafil, ya. Tapi sebaliknya bahwa al aslu fil adat, hukum asalnya tradisi atau kebudayaan itu adalah al ibahah, boleh dilakukan, ya, selama tidak ada dalil nakli yang menegaskan mengenai ketidakbolehannya, ya, sampai ada dalil nakli yang menegaskan bahwa itu tidak boleh dilakukan, ya. Jadi tradisi apapun yang kita jumpai di masyarakat kita yang mungkin itu tidak bersumber dari syariat Islam, hukum asalnya adalah boleh, ya, boleh untuk kita pertahankan, kita lestarikan, ya, sampai kita menemukan dalil nakli yang menyebutkan itu tidak boleh. Ya. Nah, tadi yang jelas kalau kita kembalikan ke apa yang saya sampaikan di poin yang pertama ini, contohnya adalah tradisi atau kebudayaan yang mengarah kepada kemusyrikan yang bisa menjadi pembatal keislaman. Ya. Jadi itu adalah hal penting yang harus kita perhatikan. Jadi adopsi atau mengadopsi budaya di dalam kita mempraktekkan nilai-nilai Islam itu hukum asalnya adalah boleh, ya, boleh sampai ada dalil yang menegaskan mengenai ketidakbolehannya. Nah, contohnya adalah misalnya berkaitan dengan hal-hal yang bisa mengarah kepada kemusyrikan. Baik, yang kedua yang harus kita perhatikan berkaitan dengan hal-hal pokok atau yang mutlak di dalam kita berdakwah adalah kita harus mengikuti prinsip-prinsip yang ditetapkan Al-Quran, Sunnah, dan ijma para ulama. Nah, ini harus betul-betul, makanya pelaku dakwah itu harus betul-betul memahami ini, ya. Jadi terutama orang-orang yang menjadi inti penggerak dakwah ini harus betul-betul memahami tadi prinsip-prinsip Al-Quran, Sunnah Rasulullah, ijma para ulama berkaitan dengan dakwah, ya. Sehingga tadi masalah akulturasi budaya ini mungkin sudah ada bahasan tersendiri ya yang perlu dieksplor lebih mendalam lagi. Tapi pada umumnya ya kembali ke kaidah yang pertama ya, mempraktekkan, melestarikan budaya ya dalam rangka kita menerapkan ajaran Islam itu boleh-boleh saja selama itu tidak melanggar ya prinsip-prinsip Al-Qur'an, Sunnah, dan ijma para ulama. Ya, sehingga ini kembali kepada pelaku dakwah, para aktivis dakwah harus betul-betul memahami ya prinsip-prinsip dakwah yang digariskan di dalam Al-Quran, Sunnah, dan juga ijma para ulama. Walaupun tadi kita pun harus berhati-hati ya di dalam memahami ini, dalam mempraktekannya jangan sampai kita terlempar ke salah satu kubu yang tadi sudah Anda sampaikan. Kemudian yang ketiga ya, prinsip pokok dalam kita berdakwah adalah bahwa dakwah harus mencakup keseluruhan amal Islam. Ya, dakwah harus mencakup keseluruhan amal Islam. Ya. Jadi artinya kita tidak boleh
meninggalkan atau menafikan sebagian dari syariat Islam ketika kita berdakwah, ya. Tapi yang jelas bahwa mungkin ini tidak bisa dilakukan oleh satu organisasi tertentu, ya. Artinya memang di dalam prinsipnya setiap organisasi atau lembaga yang bergerak dalam dunia dakwah harus punya komitmen untuk bisa menyampaikan, mendorong masyarakat menerapkan seluruh nilai-nilai Islam, ya. Tidak kemudian dia menafikan karena alasan misalnya sekarang ini sudah tidak lagi sesuai. Ya, padahal itu jelas hukumnya dijelaskan dalam Al-Quran. Sunnah sebagai sebuah hal yang wajib, tidak mansuh, ya, dijelaskan oleh para ulama sebagai hal itu yang harus dilakukan, tapi kita beranggapan ini adalah satu hal yang tidak sesuai dengan tradisi masyarakat kita. Kita harus menganulir, ya, prinsip atau nilai-nilai ini. Nah, itu yang tidak boleh dilakukan. Tetap ada komitmen bahwa seluruh nilai-nilai Islam, seluruh syariat itu harus dilaksanakan. Selama dia itu tidak mansuh, ya, tidak dianulir, ya, tidak ada yang mengatakan bahwa itu sudah tidak berlaku lagi, ya. Nah, begitupun misal kalau kita bicara mengenai masalah organisasi atau lembaga dakwah, ya. Dengan prinsip ini, dengan prinsip kita meyakini bahwa dakwah itu harus mencakup seluruh nilai Islam, itu harus menjadikan kita bersikap lapang dada. Ya, kalau kita kemudian menjumpai kita sendiri menyadari tidak bisa merambah atau tidak bisa sampai kepada menyeru atau mempraktekkan bagian-bagian tertentu dari nilai-nilai Islam. Tapi ada misalnya teman-teman kita di lembaga lain yang mereka lebih mampu untuk menyerukan itu, mempraktekkan itu. Ya, justru itu membuat kita semakin semakin kokoh. Oh, berarti memang bagian kami di sini, bagian teman-teman kami yang itu di sebelah sana, ya. Sehingga bisa saling melengkapi. Ya. Bukan kemudian malah kita karena kita mampunya di sini, ya sudah kita hanya membatasi gerak kita di sini, yang lain itu kayaknya nggak penting, ya, atau tidak perlu dilakukan, ya. Itu kalau dalam aplikasinya dalam dunia mungkin aktivis sekarang, ya. Karena pada ini tadi dakwah Islam itu harus sebisa mungkin menyampaikan seluruh nilai-nilai Islam, mempraktekkan seluruh nilai-nilai Islam, walaupun pada kenyataannya mungkin tidak bisa langsung itu semua dipraktekkan saat itu atau diserukan oleh satu kelompok tertentu, satu kelompok saja, tapi memerlukan adanya kolaborasi, ya. Nah, tadi ini kembali kepada prinsip akulturasi budaya. Ya, berarti jangan sampai akulturasi budaya itu kemudian menjadikan kita terhalang untuk menerapkan, mengimplementasikan sebagian dari nilai-nilai Islam yang harus kita serukan. Ya. Nah, ini juga penting. Ya, masalah mungkin prioritas, oke lah. Oke, nanti kita ini ada di bagian yang relatif, mengenai perencanaan dakwah, strategi dakwah. Tapi ada prinsipnya tidak boleh kita kemudian mengatakan ini tidak bisa diterapkan, jangan disampaikan karena ini bertabrakan dengan tradisi atau budaya kita. Nah, itu yang keliru, ya. Tetap pada prinsipnya kita harus punya komitmen, meyakini, mengakui bahwa seluruh nilai-nilai Islam itu harus kita serukan, kita sampaikan kepada masyarakat, ya. Walaupun itu pada kenyataannya memang bertentangan dengan tradisi atau budaya yang berkembang di masyarakat kita, ya. Nah, nanti bicara dalam konteks mungkin strateginya, ya. Kemudian yang berikutnya adalah salafi dalam manhaj, modern dalam pergerakan, ya. Nah, ini bahwa aktivis dakwah itu harus memiliki jiwa keseimbangan tadi, ya. Prinsip-prinsip akidahnya itu salafiyah, ya. Berpegang teguh kepada akidah yang jelas sudah dipahami oleh akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang sudah dipahami, dipraktikkan oleh para salafun as-salih. Tetapi ketika mereka bergerak di dunia dakwah, mereka itu bisa menerapkan prinsip-prinsip gerakan dakwah yang sesuai dengan tuntutan zaman ini. Tidak kemudian ketika kita bicara dalam konteks kita menjadi orang yang salafiyah, ya. Salafiyah tapi kemudian semua gitu kan, ya. Dalam hal akidah, dalam hal dakwah itu tidak kita sesuaikan. Karena kan tantangan dakwah itu berbeda dari waktu ke waktu, ya. Jadi kalau kita misalnya menjumpai di zaman para ulama sebelum kita, fitnah besar yang mereka hadapi adalah fitnah pemahaman bahwa Al-Quran adalah makhluk, ya. Kemudian ada paham-paham yang
kemudian menafikan sifat-sifat Allah, itu kan zamannya mereka, ya. Dan zaman mereka, zaman ini terjadi ada zaman di mana kaum muslimin itu punya pemimpin, ya, punya punya penguasa yang masih betul-betul menaungi pelaksanaan penerapan syariat Islam, ya. Zaman kita sudah berbeda, ya, sehingga tentu fitnah yang kita hadapi, yang harus kita lawan, yang harus kita suarakan kepada masyarakat itu sudah berbeda. Jadi kalau prinsip-prinsip akidah, tetap prinsipnya adalah prinsip salafiyah yang kita pegang. Ya, tapi dalam kita menerapkan atau merancang ya strategi dakwah, ya tetap yang kita hadapi ini harus sesuai dengan realita yang kita saksikan saat ini. Itu deh yang kemudian menjadi dasar Darul Asri menerapkan prinsip harus salafiyah dalam akidah atau salafiyah dalam hal manhaj dakwah, tetapi tetap kekinian, ya, kekinian dalam hal perancangan strategi dakwah, ya. Sehingga ini akan menciptakan keseimbangan, ya. Jadi jangan sampai kita kan ingin serba modern, ya, dakwah kita dirancang semodern mungkin, menyesuaikan dengan tuntutan masyarakat, tapi kemudian akidah kita pun jadi akidah yang modern juga, ya, akidah yang tidak berpegang teguh kepada tadi manhaj Ahlussunnah wal Jamaah yang sudah dicontohkan oleh para salafun as-salih. Ya, sehingga tadi dalam hal mengadopsi budaya pun ya itu hal yang mungkin kita lakukan, ya, mengadopsi perkembangan teknologi, perkembangan ilmu pengetahuan itu hal yang niscaya, ya, yang tidak mungkin kita hindari. Tetapi tadi ini jangan sampai menjadikan kita melupakan akar manhaj kita. Ya, kalau manhaj itu tetap manhaj salafiyah, ya. Tapi apa yang kita lakukan dalam dakwah itu harus tetap sesuai dengan tuntutan kekinian. Ya, tadi mengadopsi tradisi, budaya, perkembangan teknologi itu sebuah keniscayaan. Selama tadi tetap prinsipnya adalah itu boleh selama tidak ada dalil yang menegaskan tentang bahwa itu tidak boleh dilakukan. Nah, ini yang harus betul-betul ditanamkan di dalam hati setiap aktivis dakwah. Ya, salafiyah dalam manhaj, tapi kekinian di dalam pergerakan, ya, dalam pergerakan dakwah. Jangan sebaliknya, ya, kekinian dalam akidah, tapi salafiyah dalam pergerakan itu keliru, ya. Jadi harus ada keseimbangan tadi, adanya sikap tawazun, ya, berprinsip pada jalan yang wasatiyah, ya, di dalam menyeimbangkan antara pemahaman atau manhaj yang diyakini yang menjadi penggerak dakwah dia, tapi dalam hal perancangan, implementasi dia betul-betul bisa menjadi pribadi yang kekinian, ya. Kemudian yang berikutnya adalah keseimbangan antara sunnah dan jamaah. Nah, ini yang sangat sangat relevan dengan pembahasan kita. Ya, dalam kita menjalankan roda aktivitas dakwah, prinsip ini adalah prinsip yang kalau menurut Anda sih sangat penting, ya, di dalam mengguide kita, ya, memilih strategi atau menerapkan taktik dalam kita berdakwah, keseimbangan antara berpegang kepada sunnah dan jamaah. Itu artinya apa? Ini tadi ada kaitan dengan prinsip yang sebelumnya. Kita semua tadi bahwa dituntut untuk bisa menjadi seorang muslim aktivis yang berpegang teguh kepada sunnah yang sudah digariskan oleh Rasulullah. Betul-betul akidah kita, ibadah kita berkomitmen untuk bisa mengikuti manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, ya, sesuai dengan apa yang dipraktikkan oleh para salafun as-salih. Tetapi tadi komitmen untuk berpegang kepada sunnah ini pun harus diimbangi dengan komitmen untuk bisa mempertahankan keutuhan jamaah. Nah, ini gimana sih kalau dalam dakwah aplikasinya? Dakwah kita tuh harus tetap berkomitmen kepada dakwah sunnah. Tetapi juga harus kita betul-betul menjaga kesatuan umat, ya. Jangan sampai komitmen kita untuk berpegang kepada sunnah malah mencerai-beraikan jamaah, ya. Tapi juga sebaliknya jangan sampai kita karena ingin komitmennya menjaga persatuan, ya, karena kita ingin betul-betul menjaga kesatuan umat, ya, kita abai dengan berpegang kepada sunnah.
Ya, ada bagian-bagian sunnah yang kita langgar, yang kemudian, padahal itu ada hal-hal yang pokok, ya, hal-hal yang pokok yang tidak boleh dilanggar kita langgar karena alasan kita ingin menjaga keutuhan umat. Ya, nah memang tidak mudah. Ini kan teorinya aja yang gampang, tapi kenyataannya tentu tidak mudah. Makanya juga prinsip yang berikutnya yang disampaikan oleh Dr. Salah Assawi itu kita harus punya sikap tenggang rasa dalam hal-hal yang sifatnya ijtihadiyah. Ya. Nah, tadi kalau dalam prinsip tadi akulturasi budaya gimana prakteknya? Tentu kan kita ingin tuh menggayat atau kita ingin merangkul, ya, merangkul masyarakat itu seluas-luasnya, ya. Tentu di sini tantangannya tadi, tantangan untuk merangkul masyarakat seluas-luasnya itu adalah tantangan untuk kita tetap berpegang kepada sunnah. Bisa tidak? Ya, kan mesti ada tuh ya pertentangan. Memang dalam dakwah ini kalau kita ingin mendapatkan tanda petik jangkauan mad'u atau jangkauan pemirsa yang luas, ya kita harus luas itu kan, harus luas menyesuaikan dengan tuntutan target dakwah kita dengan masyarakat, ya, sehingga bisa jadi tadi ada bagian-bagian sunnah yang itu adalah pokok yang akhirnya kita langgar. Ya udahlah, yang penting kan dakwah kita nyampe itu kan, dakwah kita tuh bisa menyentuh lapisan masyarakat yang lebih luas, ya. Sehingga tadi itu bisa jadi kalau kita tidak hati-hati akan mengikis nilai-nilai komitmen terhadap sunnah tadi, ya. Tapi bisa juga tadi kita tuh dakwah harus sesuai dengan sunnah, gitu kan, ya. Tidak boleh melanggar apa yang sudah digariskan oleh Rasulullah. Terus plak itu kan mencontoh apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah, oleh para khulafa ar-rasyidin, ya, dalam mereka berdakwah. Ya, kita nggak boleh melakukan sesuatu yang tidak pernah mereka contohkan. Ya, sehingga akhirnya karena komitmen terhadap sunnah, ini tadi ini malah menjadi pemicu tercari berainya kesatuan masyarakat. Ya, nah tadi kalau bicara ideal, ya idealnya komitmen kita untuk menjangkau target dakwah yang seluas-luasnya. Tadi dengan kita misalnya mengadopsi nilai-nilai budaya, tradisi dalam kita berdakwah itu jangan sampai mengikis komitmen kita untuk tetap berpegang kepada sunnah, ya, sesuai dengan prinsip ahlus sunnah wal jamaah. Nah, ya. Sehingga tadi prinsipnya juga kalau berkaitan dengan misalnya persinggungan atau perbedaan jalan dakwah itu kita punya sikap tenggang rasa, ya, di dalam mensikapi hal-hal yang sifatnya ijtihadiyah. Di samping tadi memang ya kuncinya adalah ilmu, ya, makanya bagi aktivis dakwah itu ilmu itu adalah hal yang pokok, ya. Ilmu, amal, dakwah itu kan sebetulnya rangkaian atau mungkin step yang harus dilalui sebetulnya kalau kita ingin benar-benar ideal di dalam melaksanakan tugas dakwah ini. Nah, jadi sekali lagi tadi bahwa kita bicara mengenai bagaimana mengadopsi tradisi atau budaya sebagai bagian dari strategi dakwah kita, maka prinsip penting yang harus kita perhatikan adalah bahwa dalam kita berdakwah, kita harus punya komitmen untuk tetap bisa menjaga keseimbangan antara berpegang kepada sunnah dengan keutuhan jamaah. Nah, ya, tadi kalau diterapkan dalam dunia dakwah, ya kita tuh ya sebisa mungkin dakwah ini bisa terima oleh masyarakat yang seluas-luasnya. Yang bisa jadi untuk itu kita dituntut untuk bisa tadi mengadopsi kebudayaan, tradisi, atau mungkin tuntutan masyarakat, ya, dalam kita berdakwah. Ya. Tapi tadi jangan sampai upaya kita memenuhi, ya, tuntutan bisa menjangkau dakwah seluas-luasnya melunturkan, mengikis komitmen kita terhadap sunnah. Ya, ini memang tidak mudah, ya. Kemudian yang berikutnya, mungkin yang terakhir kali ya, supaya diskusinya lebih panjang. Ini mudah-mudahan Anda masih dibersamai sama teman-teman, ya. Jangan-jangan sih Anda ngomong sendiri, yang lain udah pada semangat. Aman. Karena pengalaman kalau mahasiswa kadang-kadang gitu harus sering dipanggil, ya, itu tambah yang berpotensi untuk kabur, ya. Karena misalnya akunnya masih on tapi dipanggil nggak tahu kemana. Biasanya dicuekin gitu, ya, suruh ngomong sendiri. Oke. Tapi Ana husnuzon lah.
Ya, cek. Nampaknya ada gangguan ya ini ya dari Ustadz Ade ya. Beliau nampaknya mengalami gangguan sehingga live ini. Jadi kita mungkin akan tunggu beberapa saat teman-teman sampai beliau bergabung lagi insya Allah ya. Jadi teman-teman sekalian, kembali kami mengingatkan ya, nanti di akhir sesi kita akan berdiskusi gitu kan, mungkin akan lebih panjang lagi diskusinya, jadi silakan disiapkan teman-teman apa yang perlu didiskusikan. Oke, telah bergabung lagi sepertinya Ustadz Ade. Sempat terputus Ustadz. Mikrofonnya masih off sepertinya Ustadz. Halo, sudah terdengar? Oh iya, ya sudah Ustadz. Ya, Afwan tadi mungkin koneksinya down ya. Baik, Iya. jadi mungkin satu lagi Ya. tadi ya. Satu lagi dari prinsip-prinsip dakwah yang penting diperhatikan, yang tadi bisa jadi itu ya ada kaitannya dengan topik akulturasi budaya tadi ya. Jadi prinsip penting yang harus dipenuhi dalam kita berdakwah itu adalah senantiasa benar-benar menerapkan prinsip perbandingan maslahat dan mafsadat. Ya. Jadi kita tidak boleh kemudian asal ya, karena dalam kita berdakwah itu kan seringkali dihadapkan pada pilihan-pilihan ya, pilihan-pilihan yang itu seringkali memunculkan dilema ya, antara yang dipilih mana, yang misal dua pilihan A atau B ya. Nah, tentu kita semua sudah tahu dalam kaidah-kaidah usul fikih ya, ketika misalnya yang kita hadapi itu yang mana yang diambil ya. Misalnya pada hal prinsip yang sudah kita pahami bersama itu bahwa ketika kita dihadapkan pada dua pilihan yang mana masing-masing itu memiliki manfaat dan juga maldharat, ya maka kaidah usul fikihnya mengatakan bahwa menghilangkan maldharat itu jauh lebih baik dibandingkan mendatangkan maslahat ya. Jadi misalnya dalam kita berdakwah mungkin tadi ketika dihadapkan pada pilihan untuk mengadopsi atau menggunakan nilai-nilai budaya dalam kita berdakwah itu, kalau misalnya dihadapkan pada ini sebetulnya manfaat madorotnya tuh jauh lebih besar yang mana kan ya. Nah tadi prinsip bahwa menghilangkan madorot itu jauh lebih penting atau harus diutamakan dibanding mendatangkan maslahat ya. Misal kalau kita mengadopsi budaya dalam berdakwah ini memang maslahatnya banyak, atau masalahnya besar karena itu akan menjadikan jangkauan dakwah kita itu lebih luas ya. Tapi madorotnya itu akan melanggar prinsip penting keislaman ya, misal akan menjatuhkan kita kepada perbuatan musyrik, perbuatan syirik, yaitu jelas disepakati para ulama hal yang bisa membatalkan keislaman ya. Berarti tadi walaupun sebetulnya secara maslahat itu ada, tapi kalau misalnya maldoratnya juga besar, ingat prinsipnya adalah bahwa menghilangkan maldorat atau menghindari maldorat itu jauh lebih diutamakan dibandingkan mendatangkan maslahat ya. Nah, sama sebenarnya kan dalam suasana pandemi ini pun begitu ya. Dulu apalagi di awal-awal ketika pandemi masih menjadi hal yang sangat mengerikan ya, terjadi perdebatan antara masalah Jumatan atau tidak ya, apakah misalnya jamaah ke masjid atau tidak ya, maka tadi prinsip kaidah usul fikih tadi itu banyak digunakan ya. Nah, kita kaji dulu ya dengan pilihan kita ini yang mungkin timbul ini atau keuntungannya apa ya, apakah akan timbul maslahat atau justru madarat. Kalau misalnya yang terjadi maslahatnya ada tapi madaratnya jauh lebih besar ya, berarti tadi mencegah madarat itu jauh lebih baik atau lebih diutamakan dibandingkan mendatangkan maslahat ya. Kalau memang misalnya dengan ya Jumatan tuh dengan Jumatan kita tentu maslahatnya ada, kewajiban ditunaikan, kita bisa bertemu dengan kawan-kawan dengan jamaah, tapi ketika itu dilakukan madorotnya bisa menjadi penyebaran COVID-19 misalnya ya, karena tadi madorotnya lebih besar ya sudah, mencegah timbulnya madorot itu jauh lebih besar, lebih diutamakan dibandingkan kita mendatangkan maslahat ya. Jadi itu prinsip-prinsip pokoknya ya. Dan satu hal penting yang perlu Anda sampaikan juga bahwa dalam kita berdakwah kan seringkali juga dihadapkan pada kenyataan orang tuh sering beranggapan bahwa Islam itu identik dengan Arab, kan ya. Jadi apa-apa yang dilakukan tuh harus berbau Arab, ya. Jadi itu juga konsep sebetulnya yang harus diluruskan, ya. Karena Islam dan Arab itu kan dua entitas yang sebetulnya harus dipisahkan, ya. Artinya orang-orang Arab pun punya kebudayaan,
ya itu bisa jadi kebudayaan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Tetapi kemudian kalau itu dicontohkan, dibenarkan oleh Rasulullah, berarti itu boleh kita tiru, ya. Tapi tidak kemudian menjadikan kita buta. Pokoknya semua yang bersumber dari Arab itu harus kita tiru, bahkan dinilai sebagai bagian dari mengamalkan Islam, ya. Betul, kita akui bahwa Rasulullah itu ya lahir dari bangsa Arab, ya. Kemudian penolong pertama Islam juga adalah bangsa Arab. Tapi kita pun tidak boleh menutup mata bahwa yang memiliki kontribusi besar di dalam menyebarkan Islam ke seluruh dunia itu sebetulnya bukan orang Arab. Secara direct, ya, walaupun ini kalau ditarik asal-usulnya betul, ya. Jadi asal-muasalnya bangsa Arab yang punya peran. Tapi yang kemudian melanjutkan, menyebarkan Islam ke seluruh dunia itu adalah, bagi contoh, yang punya peran besar adalah orang-orang Turki Utsmani, ya. Dan mereka juga melakukan beberapa tadi ya, akulturasi budaya, penyesuaian nilai-nilai Islam, ya, arti budaya yang kemudian tetap dipertahankan di dalam mereka mempraktekkan nilai-nilai Islam, ya. Dan kita pun bisa merasakan bagaimana misalnya pengaruh dari kebudayaan atau tradisi di kalangan Turki Utsmani yang sampai ke kita. Dan sekarang masih menjadi bagian dari praktek kehidupan kita dalam menerapkan nilai-nilai atau syariat Islam. Ya, jadi sekali lagi bahwa penyerapan atau apa ya, bukan penyerapan ya tadi, akulturasi budaya ke dalam nilai-nilai Islam itu sebuah keniscayaan. Ya, kan itu juga diakui dan prinsipnya adalah dibolehkan. Ya, tapi tadi kita pun harus memahami ada batasan-batasan, ada hal-hal pokok yang itu tidak boleh dilanggar, yang tidak boleh dilewati, ya, di dalam kita apa namanya menyerap atau memasukkan nilai-nilai budaya saat kita mempraktekkan nilai-nilai Islam atau saat kita menyerukan, saat kita mendakwahkan Islam kepada masyarakat. Di Indonesia tentu kisah atau apa ya, teori yang seringkali disampaikan kan berkaitan dengan apa yang dipraktikkan oleh para pendakwah yang dikenal dengan istilah wali songo, ya. Wali songo yang kadang-kadang ini pun dipahami keliru, jadi dianggap sebagai wali 9, ya. Jadi hanya ada 9, padahal kan sebenarnya wali songo itu kan semacam sebuah lembaga, ya, sebagai sebuah lembaga dakwah atau apalah namanya, organisasi yang memang anggotanya itu ada 9, ya, 9 tokoh yang ada di kelompok Wali Songo ini. Karena kan kalau kita baca tuh pergantiannya tuh jelas, ya, tapi tetap 9 anggotanya, tapi personilnya itu selalu berganti, ya. Nah, memang yang dipahami oleh masyarakat saat ini di Indonesia, Wali Songo itu contoh bagaimana sosok para pendakwah yang bisa tadi berdakwah dengan mengakomodir nilai-nilai budaya lokal, ya, dan dakwah mereka sukses. Jadi mereka lupa bahwa sebetulnya juga ada hal-hal yang jauh lebih penting dari itu yang dicontohkan oleh para wali songo tadi di dalam mereka berdakwah menyebarkan Islam kepada masyarakat Indonesia. Ya, tetap mereka tuh juga berusaha memegang komitmen tadi, komitmen untuk tetap misalnya tidak melakukan hal-hal yang bisa membatalkan keislaman, ya, bahwa ketika pun mereka mengadopsi budaya, tetap mereka tidak melanggar prinsip-prinsip itu. Kalaupun kemudian yang sampai ke kita seperti sekarang, ya bisa jadi. Itu sama tadi prinsipnya, bahwa ketika kita pun saat ini semakin jauh dari Rasulullah, ya semakin banyak penyimpangan yang terjadi. Itu pun dengan apa yang dicontohkan oleh para wali songo tadi. Bisa jadi waktu itu ya sebetulnya tidak seperti yang sekarang kita saksikan, ya, tentang bagaimana adopsi budaya, ya, terhadap praktek ibadah atau penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan masyarakat. Ya, bisa jadi memang ada penyelewengan, ada penyimpangan, yaitu tetap diakukan sebagai contoh atau sebagai warisan dari dakwah para wali songo ini. Mungkin demikian sebagai pengantar, ya. Mungkin bisa jadi nanti diskusinya bisa lebih intensif. Bisa jadi apa yang Anda sampaikan jauh dari apa yang direncanakan oleh panitia, sehingga silakan diluruskan. Atau memang bisa diakhiri, kalau memang dirasa ini kayaknya nggak jelas materinya. Ya. Oke, silakan Anda kembalikan ke Ahi. Siapa antum panggilannya? Dana, Ahi Dana. Iya, Betul ya? Dana, Ustaz.
Itu Dana. ya, karena yang di WA antum mengenalkannya Dana. Ya. Oke, silakan Nasi. Iya. Baik. Ya, jazakumullah khair Ustaz. Baik, teman-teman sekalian, sahabat MPI yang berada di room ini ya, di room kajian ini. Jadi kita mulai buka nih teman-teman untuk sesi diskusinya. Ada beberapa waktu ke depan yang bisa kita gunakan untuk sesi diskusi ini. Jadi seperti biasanya teman-teman ya, di kajian-kajian biasanya yang dilakukan MPI Malang, khusus untuk teman-teman yang ikhwan, yang laki-laki, kami persilahkan jika memang ingin menyampaikan secara langsung ya. Jika ingin menyampaikan secara langsung, silakan diaktifkan mikrofonnya untuk bisa menyampaikan seperti itu. Atau mungkin kalau biar nggak bertabrakan bisa raise hand dulu ya, teman-teman bisa angkat tangan dulu kalau yang ingin menyampaikan langsung. Dan bisa juga untuk disampaikan melalui kolom komentar yang ada gitu kan. Untuk yang akhwat, kami harapkan untuk bisa menyampaikan di kolom komentar. Jadi untuk mulai sekarang ya teman-teman, silakan untuk bisa bertanya. Kami dahulukan yang ingin bertanya langsung mungkin dari teman-teman sahabat MPI yang sudah bergabung. Kami persilahkan. Oh iya, ada pesanan juga nih dari teman-teman panitia. Nanti teman-teman sebelum keluar dari meeting room, jangan lupa untuk mengisi absensi. Itu udah ada linknya yang tersedia. Itu nanti untuk kebutuhan e-sertifikatnya teman-teman semua. Seperti itu. Baik, kami persilakan teman-teman jika ada yang ingin bertanya. Belum ada? Ya. Ada mungkin untuk pemanasan nih kali Ustaz ya. Saya mau izin bertanya nih Ustaz. Ya, ngobrol. Ya. Ustaz, tentang tadi Ustaz. Bagaimana kita bisa menentukan ini budaya ini boleh atau tidak gitu. Karena ketika kadang-kadang kalau kita bertanya gitu ya kepada orang yang mengetahui ilmunya gitu, kemudian kita dihadapkan pada beberapa pendapat gitu. Ada yang membolehkan, ada yang enggak. Sebagaimana Ustaz tadi bilang selalu ada pertentangan seperti itu. Yang kadang justru itu akhirnya bikin kita bingung gitu. Nah, sedangkan menentukan sendiri juga tidak mungkin karena kita tidak punya ilmunya seperti itu, Ustaz. Jadi bagaimana kemudian menanggapinya, Ustaz? Jadi alhamdulillah. Ya. Ya lagi-lagi memang tadi kan ilmu yang sangat diperlukan ya. Jadi ilmu sangat diperlukan di dalam kita mengambil keputusan. Jadi itulah mengapa tidak hanya kalau di Al-Quran, di hadis jelas sekali ya mengenai bagaimana Al-Quran menyerukan tentang pentingnya ilmu dalam berbagai pernyataan Rasulullah juga demikian. Ya, bahkan para ulama juga semakin menegaskan itu. Ya. Salah satu contoh pernyataan yang sangat terkenal dari Imam Ahmad itu kan dia mengatakan bahwa sesungguhnya kebutuhan manusia terhadap ilmu itu jauh melebihi kebutuhan terhadap makanan dan minuman. Ya. Itu saking pentingnya kita berilmu. Nah, dalam konteks yang antum tanyakan, ya juga sama jawabannya adalah ya harus tahu dulu dong ya. Misal tadi aspek budaya yang mau kita adopsi ini sebetulnya kalau kita kaitkan dengan penjelasan Al-Qur'an ataupun misalnya pernyataan dari Rasulullah ada tidak ya dalil yang menegaskan atau dalil yang kemudian bisa jadikan sebagai penguat bahwa itu tidak boleh dilakukan ya. Yang mungkin memang tidak kita temukan to the point bahwa itu tidak boleh, tapi kan secara esensi dari kebudayaan itu apa? Apakah memang di situ ada misal nilai kemusyrikan yang kemudian bisa potensial terjadi, ya? Atau misal pelanggaran-pelanggaran tadi yang potensial itu akan membatalkan keislaman kita, ya. Nah, itu memang harus ada
dari upaya untuk mengelaborasi ya, dan memang tugas para ulama sebetulnya ya, tugas para ulama yang bisa mengelaborasi itu. Dan itu sebenarnya kalau lebih mudah kalau yang kita itu punya pemimpin ya, pemimpin yang punya otoritas, kemudian yang sudah punya komitmen untuk menerapkan uh, menerapkan Islam sesuai dengan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, zaman dulu tuh juga saya yakin kan di setiap masa pemerintahan Islam tuh ada namanya penasehat atau ada namanya qadhi atau apalah ya, ada mufti itu kan yang memberikan fatwa kepada pemerintah, kepada masyarakat ketika tadi dihadapkan pada hal-hal yang seperti antum tanyakan tadi ya. Misal ada masalah kita ingin mempraktekkan sesuatu atau mengamalkan sesuatu, tapi ini kita coba praktekkan dengan mengadopsi kebiasaan atau tradisi. Nah, ini boleh tidak? Ya, memang kita tidak apa ya, kalau kita tidak punya kapasitas untuk memutuskan ya jangan kemudian kita sok-sokan itu kan, ya ini kayaknya boleh ya, kan juga nggak boleh ya, karena dalam Islam itu kan prinsipnya dakma yaribuk ila ma la yaribuk. Ya, tinggalkan apa yang kamu itu ragu-ragu. Kalau emang tetap ingin memastikan ya cari kepastiannya. Ya jangan bermain-main di atas keraguan. Ya karena kan tidak ada tuh yang mau diombang-ambing, digantung, dibuat ragu-ragu. Ini iya nggak sih mau dilamar misalnya gitu kan ya, harus jelas itu kan ya, karena keraguan itu sangat menyiksa. Begitupun dengan amal Islam, ya. Amal yang ditegakkan di atas keraguan itu pasti akan berujung pada keburukan, ya. Karena itu kan syubhat tadinya, ya. Nah, tantangannya berarti kita harus punya komitmen dong. Komitmen terus berilmu, mendekat kepada orang-orang yang berilmu, ya, dan tetap berhati-hati di dalam mengamalkan nilai-nilai Islam. Jangan sampai kita jatuh kepada perilaku yang tadi memudah-mudah. Udahlah kayak gini aja masa nggak boleh. Nah, itu kan nggak boleh sebetulnya ya. Tetap apapun yang kita lakukan, kalau memang kita itu masih ragu-ragu, pastikan dulu ya. Jangan kemudian ya sudahlah kayak gini aja, itu sebenarnya prinsip yang tidak boleh ya, sekecil apapun. Itu Ahi, mudah-mudahan bisa menjawab. Baik, jazakallah Ustaz. Selanjutnya udah ada pertanyaan nih, ada yang mau ingin bertanya langsung ya. Akhi siapa ini tadi? Bahrun ya. Siapa yang tadi angkat tangan tadi? Akhi Bahrun, silakan. Oke, sepertinya belum tersambung ya beliaunya. Mungkin kita ke kolom chat dulu, Ustaz. Ada yang bertanya, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Mau bertanya, sebenarnya dampak dari dakwah akulturasi bagi Islam ke depannya seperti apa? Melihat di Indonesia akhir-akhir ini ada upaya untuk mendiskreditkan syariat Islam dengan menghadirkan narasi Islam Nusantara dan anti-Arabisasi Islam di Indonesia. Baik, silakan Ustaz. Baik, alhamdulillah ya. Kalau dampaknya ke depan seperti apa, wallahu a'lam. Ya, karena Ana bukan peramal ya, tidak bisa menerawang masa depan. Ya. Kita bicarakan dalam konteks sekarang dulu aja ya, yang yang kita hadapi. Ya, kan yang tanyakan berkenaan dengan um, Islam Nusantara atau kelompok yang mendiskreditkan syariat Islam, kemudian anti Arabisasi. Ya, kalau Anda sih prinsip yang pertama bahwa Islam itu pasti akan selalu tegak sampai kapanpun. Terlepas dari adanya orang-orang yang berusaha mendiskreditkan, adanya orang-orang yang berusaha untuk menghalang-halangi sampainya Islam kepada masyarakat, itu adalah prinsip pokok yang harus kita pegang. Yang pertama, Islam itu akan selalu tegak, ya, terlepas dari begitu banyaknya orang yang berusaha mengotori, mendiskreditkan. Kan sudah jelas tuh di Al-Quran tegaskan, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim.
Ya, wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Ya huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Ini adalah prinsip pokok yang harus kita pegang. Jadi artinya ya kita sih apa namanya panas hati oke lah. Kita memang itu harus ya. Kita merasa betul-betul apa ya marah ya ketika ada orang yang mendiskreditkan, memojokkan Islam, menjelek-jelekan tuh harus muncul kemarahan. Ya, tapi tetap kita pun harus yakin bahwa Islam tuh tidak akan apa namanya tertutup keindahannya, tidak akan terhalang jalan penyebarannya dengan adanya perilaku-perilaku seperti itu. Nah, itu sudah janji Allah. Jadi Al-Quran tuh banyak tuh ayat seperti itu, ya. Nah, kemudian yang berikutnya bahwa ya namanya hidup dan juga Islam sendiri kan ujian bagi kita, ya. Jadi fenomena-fenomena yang kita saksikan saat ini berupa adanya upaya-upaya untuk mendiskreditkan Islam, memojokkan kaum muslim itu kan ujian untuk kita, ya, untuk kita betul-betul menunjukkan ya kepada Allah bahwa saya itu tidak seperti mereka. Saya adalah orang yang berusaha berkomitmen untuk tetap tegak di atas Islam yang dibawa oleh Rasulullah, tidak bisa terombang-ambing oleh adanya seruan-seruan yang bisa mengotori Islam. Jadi apapun yang kita saksikan berupa fenomena pendiskreditan Islam, ya, kemudian memojokkan atau mengotori syariat Islam itu ujian bagi kita, ya. Allah ingin melihat setegar apa kita berusaha tetap komitmen kokoh di atas nilai Islam yang dibawa oleh Rasulullah. Ya, walaupun tadi ada banyak apa namanya cercaan atau upaya-upaya kejahatan maka yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam, ya. Seperti yang mungkin kita sudah sering baca di surah Al-Maidah ayat 54 ya, bahwa Allah tuh menjanjikan bahwa ketika pun ada banyak orang yang sudah meninggalkan Islam, tidak hanya serangan datang dari orang-orang kafir, tapi serangan datang dari orang-orang Islam atau Muslim yang murtad, Allah menjanjikan tetap akan ada satu generasi yang tetap berkomitmen untuk menjadi garda terdepan pembela syariat Islam ini. Yang mana salah satu karakter mereka itu adalah wala yakhafuna laumata laim. Mereka tidak gampang lemah, tidak gampang down, ya, tidak mudah menyerah, ya, ketika pun mereka dihadapkan pada omongan atau seruan orang-orang yang mencela, mengejek, yang menjelek-jelekan. Ya, jadi artinya kalau kedepannya seperti apa, ya, tetap kita harus yakin bahwa Islam itu akan selalu tegak, selalu menang. Tapi yang ingin Allah lihat itu adalah kita akan berada di mana, ya. Jadi pertanyaannya itu adalah kepada kita, ya. Dengan adanya sekarang propaganda Islam Nusantara, kemudian anti Arabisasi, kita mau berada di mana, ya? Ketika di tengah-tengah percaturan atau pertarungan kondisi saat ini, ya. Dan itu yang ingin Allah lihat, ya. Kan Allah mengatakan juga tuh di surah Ali Imran, liya'lamallahu alladzina amanu wa yattakhidha minkum syuhada, ya. Jadi ketika pun nanti ada pergulatan, ada pergolakan, ada pertentangan di antara manusia berkaitan dengan nilai-nilai kebenaran Islam ini, yang ingin Allah lihat itu adalah siapa orang yang tetap beriman, berkomitmen di atas jalan kebenaran, ya. Jadi itu ya, kedepannya kita tidak tahu seperti apa, tapi yang jelas bahwa Islam itu akan selalu tegak, ya, selalu menang, dan justru pertanyaannya adalah kita balikan ke diri kita, ya, kita akan berada di mana. Nah, mungkin tadi juga satu hal yang Anda luruskan tentang masalah Arabisasi, ya, sebetulnya kan tadi harus dipisahkan antara entitas Arab dengan Islam, ya, tidak selamanya yang berbau Arab itu pasti sesuai dengan syariat Islam, ya, karena tadi orang Arab pun mereka punya budaya sebelum Rasulullah diutus, ya, yang bisa jadi budaya ini ada yang tetap dipertahankan, ya, dan tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Nah, ini yang kadang-kadang juga dijadikan senjata ya oleh musuh-musuh Islam, yang mereka tidak bisa membedakan mana syariat Islam, mana kebudayaan Arab, ya, yang kadang-kadang malah ketukar. Mereka mengatakan bahwa jilbab itu adalah budaya Arab, ya. Kemudian juga misalnya poligami itu adalah budaya Arab. Mereka tidak bisa membedakan mana yang itu adalah syariat Islam, mana yang budaya Arab, ya. Nah, kita tentu harus bisa betul-betul
memahami tadi perbedaan antara Islam yang memang di zaman Rasul itu lahirnya di Arab ya, dengan budaya masyarakat jahiliyah yang sudah ada ya sejak sebelum Rasulullah diutus, dan itu bisa jadi tetap sampai sekarang ada ya. Nah, yang kita ambil itu adalah tentu syariat Islamnya, adalah nilai-nilai Islam yang kemudian memang dilakukan oleh orang-orang Arab ya, bukan budaya Arab yang kemudian masih dilakukan oleh orang-orang Arab yang sekarang mereka sudah menjadi Muslim gitu kan ya. Nah, ini hal yang harus dibedakan ya. Tidak kemudian kita berislam itu harus seperti orang Arab, tidak juga ya. Nah, itu pada prinsipnya al aslu fil adat al ibahah ya, hukum asalnya tradisi, kebudayaan, kebiasaan itu boleh ya, selama tidak ada dalil yang menegaskan tentang ketidakbolehannya. Jadi mengenai cara berpakaian ya, kemudian juga kehidupan bermasyarakat, itu hukum asalnya adalah prinsip-prinsipnya boleh sampai ada dalil yang menegaskan tentang ketidakbolehannya. Wallahu a'lam. Ya, baik. Jazakallah khair, Ustaz. Silakan untuk teman-teman, masih ada waktu, kita masih ada beberapa menit ke depan ini, teman-teman. Jika memang ada yang ingin didiskusikan. Atau tadi, Aki yang angkat tangan tadi. Baik, ini ada pertanyaan lagi, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Ingin bertanya perihal kebudayaan Islam yang ini dibawa di dalam sebuah film kartun ya, ini ya, film animasi ini, Nusa, yang membawa kebudayaan Islam dari hal berpakaian gamis, sedangkan pihak penyiaran Indonesia itu dilarang karena pakaian tersebut menggambarkan teroris yang disimbolkan dengan pakaian gamis. Apakah ini termasuk diskriminasi budaya dari hal berpakaian untuk kaum muslimin, dan kaum muslimin dicap sebagai teroris? Bagaimana pendapatnya, Ustaz? Ini pertanyaannya menantang sekali ya. Oke. Alhamdulillah. Di satu sisi tentu kita menyayangkan tadi sikap apa tadi lembaga penyiaran atau apalah ya, yang tadi seolah-olah mengidentikan Islam, gamis, teroris dan semacamnya ya. Tentu itu tidak boleh juga. Kita harus, artinya kalau kita ya, kita jangan sampai berperilaku seperti itu ya. Kalau memang itu ditujukan sebagai bentuk kebencian atau upaya untuk menghalangi syiar Islam, ya memang itu harusnya dihindari ya. Kita tidak sepakat dengan itu. Tapi di sisi lain ya, kita pun tadi harus betul-betul memahami bahwa Islam itu ya tidak identik dengan gamis gitu kan ya. Jadi gamis itu bukan bagian dari identitas keislaman seseorang. Karena kan itu termasuk ke dalam ranah yang sifatnya mubah ya, yang tidak diatur sampai detail. Memang masalah berpakaian itu ada aturan-aturan yang sifatnya baku ya, ada hal-hal yang sifatnya minimal yang sudah diatur dalam Islam. Ya, tapi tidak sampai detail seperti apa, apakah harus seperti ini bentuknya ya, atau tadi sampai karena orang Arab kebiasaannya seperti itu, kemudian kita juga melakukan itu ya. Ya memang Rasul juga ada mengatakan tentang pakaian yang beliau sukai, yang beliau cintai, itu memang ada ya. Tapi itu tidak kemudian membatasi jenis pakaian yang bisa kita pakai ya. Itu ada sisi lain ya. Tolong dibedakan. Jadi memang kita tidak sepakat ya, kita menentang tadi sikap yang mengidentikan gamis dengan teroris, kemudian menjadi alasan untuk melarang ya penyiaran acara TV atau film animasi yang menggambarkan sosok pelakon yang menggunakan gamis. Ya, tapi di sisi lain tadi kita pun harus memahami bahwa gamis itu tidak identik dengan Islam, bahwa Islam itu tidak harus ditujukan dengan menggunakan gamis. Ya, yang harus kita penuhi, yang kita praktekkan dalam kita berpakaian adalah prinsip-prinsip pokoknya, ya, masalah menutup aurat, kemudian hal-hal yang jelas-jelas dilarang dalam kita berpakaian itu yang kita hindari. Karena pakai gamis pun kalau kemudian ternyata malah mohon maaf isbal, kemudian malah misalnya ada gambar-gambar yang itu dilarang ya, atau justru
pakai gamis tapi tidak memenuhi kaidah menutup aurat bisa jadi kan itu justru tidak boleh ya. Tetapi tadi prinsip-prinsip pokoknya menutup aurat, kemudian tidak apa namanya melakukan hal-hal yang jelas-jelas dilarang ketika berpakaian, ya misalnya bergambar yang itu jelas-jelas dilarang, ya kemudian kalau misalnya untuk sholat terutama ya tidak boleh isbal, tidak boleh menampakkan bagian-bagian tubuh secara jelas walaupun tertutup, itu kan prinsip-prinsip pokoknya. Tapi bentuknya mau seperti apa, warnanya seperti apa itu kan hal yang dibebaskan, ya. Nah, tadi ini perlu sikap wasitiyah di situ. Ya, jangan sampai kita misalnya tadi keluar dari pembahasan mengenai kartun tadi, ya kita agak sedikit terganggu, ya terusik untuk mengatakan itu aktivis dakwah tapi nggak nyunah. Karena mereka tidak pernah pakai gamis misalnya ya. Kita lebih sering bergaul dengan aktivis dakwah yang suka bergamis sih, karena kita nilai mereka jauh lebih islami. Nah itu adalah pemahaman yang harus diluruskan ya. Jangan sampai kemudian kita merasa bahwa dengan bergamis ini kita lebih nyunah, gitu kan ya. Ya oke lah, misalnya itu memang Rasulullah menyukai itu, tapi jangan sampai yang bahaya lagi itu adalah kita merasa jauh lebih baik dibandingkan orang yang tidak mengenakan gamis. Nah, itu penjelasan tambahannya. Jadi anak ulang tadi satu sisi tetap memang kita tidak sepakat, kita juga menentang tadi apa namanya sikap dari lembaga penyiaran yang mengidentikan gamis dengan teroris sehingga akhirnya dilarang. Padahal itu adalah hal yang dibolehkan, bahkan juga menjadi bagian yang disukai Rasulullah. Tapi tentu di sisi lain kita pun dalam kehidupan kita harus tawazun tadi mensikapi masalah pakaian ini. Ya, bahwa pakaian itu ada ranah yang memang sudah baku, ada ranah yang sifatnya masih relatif. Ada hal-hal yang dibolehkan. Ya. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan. Untuk penanya tadi ya, Afwan ini belum belum sempat tadi mempersilahkan apa ada feedback dari penanya mungkin dari jawaban atau mungkin ada yang belum jelas. Tadi yang pertama pertanyaan Akhi Syahrir ya tadi ya sudah cukup jelas ya. Terus yang kedua ada pertanyaan dari Akhi Abdul Aziz. Untuk teman-teman yang lain, jika memang ada, ingin kita batasi sampai 10.45 ya teman-teman ya untuk sesi diskusi kita ini. Baik, ada pertanyaan masuk lagi Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, bisa jadi hari ini kita mulai memikirkan akulturasi Islam dan budaya global karena memang akses globalisasi sudah sangat terbuka sekali hari ini. Akan lebih luar biasa sekali dampaknya dakwah ke masyarakat dunia. Kira-kira akan seperti apa ya bentuk akulturasinya supaya Islam hadir sebagai budaya yang menghegemoni dan bisa diterima masyarakat secara global. Jazakallah khair. Alhamdulillah, ini pertanyaannya luar biasa ya. Tapi lagi-lagi ya akan seperti apa walau Anda tidak bisa meramalkannya. Jadi ini berarti kan justru ini pertanyaan untuk kita bersama. Ya, apa yang akan kita lakukan sebetulnya dengan adanya perkembangan yang kita saksikan saat ini. Ya. Jadi kalau pertanyaan yang terakhirnya, supaya Islam hadir sebagai budaya yang menghegemoni dan bisa terima masyarakat global. Kalau menurut Anda berarti salah satu hal yang harus kita lakukan adalah kita berusaha untuk melakukan riset dan penelitian mengenai apa sih sebetulnya yang dibutuhkan oleh masyarakat global saat ini, ya. Ya, artinya kebutuhan yang itu bisa jadi tidak bisa dipenuhi oleh apa namanya oleh dunia yang ada saat ini itu kan ya. Jadi misalnya dibuat kuesioner gampang misalnya contohnya kan sebetulnya kan apa sih yang paling diidam-idamkan oleh masyarakat saat ini. Oh misal ketenangan, kemudian apa namanya kondisi kehidupan yang bla bla bla. Nah itu yang mungkin bisa menjadi masukan dalam kita merancang strategi dakwah ya. Itulah makanya
dalam kita menjalankan dakwah pun kan ada namanya divisi apa namanya R&D itu kan ya, ada research and development. Tugasnya ya itu ya, menggali, mengeksplor kebutuhan masyarakat yang bisa dijawab oleh dakwah kita ya. Jadi dakwah itu kan tidak harus melulu tadi membacakan Al-Quran, membacakan hadis, tapi kita menunjukkan nilai-nilai keislaman yang itu bisa kemudian dengan mudah diadopsi, digunakan oleh masyarakat. Ya, tapi tanpa melanggar prinsip-prinsip yang sudah baku tadi, yang sudah ditegaskan Al-Quran dalam Sunnah, jadi ijma para ulama. Ya, jadi uh, ini tantangan kita bersama, generasi muda terutama ya, bagaimana kalau tadi pertanyaan bagaimana supaya kita menjadi masyarakat yang bisa menghegemoni ya, berarti tugas kita adalah bisa menjadi apa ya, menjadi orang-orang yang mampu memberikan jawaban ya atas kebutuhan yang memang diperlukan oleh masyarakat. Ya, jadi kalau mungkin prinsip gampangannya jangan sampai kita malah menjadi komunitas atau bagian dari masyarakat yang menambah beban masalah mereka, menambah runyam masalah ya. Tapi kita mesti menjadi komunitas atau entitas masyarakat yang bisa membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh masyarakat global saat ini. Nah, untuk itu memang tadi diperlukan adanya kajian, adanya research, kemudian juga di-develop strategi yang bisa menjawab dari pertanyaan penelitian yang berhasil kita rumuskan. Ya, karena tadi betul dengan adanya globalisasi yang semakin masif ini kan di semua bidang, ya dakwah pun sebetulnya kan semakin mudah ya untuk bisa menjangkau sasaran yang lebih luas. Ya, jadi kalau zaman dulu misal dakwah tuh harus secara fisik, kita pergi kemana, ya kita harus menempuh perjalanan yang jauh, ya seperti yang dilakukan oleh para pendahulu kita. Untuk misalnya pergi ke Mekah itu harus berbulan-bulan, ya mereka. Tapi itu keuntungannya mereka bisa misalnya mukim di sana lama, ya. Tapi sekarang dalam secara real time kita bisa bertemu dengan orang-orang yang bisa berbagi bersama kita. Nah ini kan sebetulnya perubahan-perubahan yang harus kita adopsi itu kan. Jangan sampai tadi kita itu seperti yang Anda sampaikan, salafi dalam manhaj, modern dalam pergerakan. Ya, jangan sampai kita salafi dalam pergerakan, modern dalam manhaj, itu kan yang keliru. Ya, atau dua-duanya, salafiyah dalam manhaj, salafiyah dalam pergerakan. Itu udah nggak tepat lagi saat ini, ya. Salafiyah itu dalam urusan manhaj saja. Ya, masalah pergerakan, masalah strategi itu ya harus betul-betul kekinian, modern, ya. Jadi contohnya misal gimana tuh para aktivis dakwah itu betul-betul bisa menjadi insan-insan yang ya memiliki peran besar di masyarakat, ya. Sekarang ini kan kemampuan apa sih yang diperlukan oleh masyarakat? Oh, kemampuan komunikasi, gelar yang tinggi misalnya, kemudian kemampuan entrepreneur yang memadai. Nah, itu harus betul-betul digenjot. Ya, tugas kita bersama. Jadi kuncinya adalah tentu tadi agar kita bisa menjadi masyarakat yang tadi bisa menghegemoni seperti hanya dulu pernah terjadi, ya. Kan ini jelas ya, Al-Quran katakan Allah sudah mengabarkan bahwa kita tuh akan menjadi masyarakat yang kembali akan menghegemoni. Betul, itu harus yakin ya, karena Allah itu menegaskan di Al-Quran surah An-Nur ya. Wa'adallahu alladhina amanu wa amilus solihati minhum la yastakhlifannahum fil ardh. Kita tuh akan menjadi masyarakat yang menghegemoni. Yang ini pernah terjadi di masa-masa sebelum kita, ya. Nah, sehingga untuk sampai ke situ, pertanyaannya adalah kita harus seperti apa saat ini. Nah, tadi kalau menurut Anda sih kita bisa menjadi entitas masyarakat yang bisa menjawab kebutuhan, yang menjawab kebutuhan masyarakat global saat ini. Dan untuk itu memang perlu adanya tadi pengkajian, adanya ya diskusi, elaborasi sehingga kita bisa merumuskan langkah-langkah yang strategik yang bisa mewujudkan masyarakat muslim sebagai masyarakat yang tadi Anda sampaikan menghegemoni seperti yang terjadi misal contohnya di masa pemerintahan khilafah Turki Utsmaniyah. Contohnya yang pernah mungkin yang dekat dengan kehidupan kita. Wallahu a'lam. Ahidana.
Baik, jazakallah khair, Ustaz. Iya, iya, Ustaz. Baik, dari Aki yang bertanya tadi ya, Aki Garlian, sudah cukup ya, bisa dipahami. Baik, nampaknya kita sudah berada di akhir sesi untuk pagi hari ini, Ustadz dan juga sahabat MPI semua. Oke, kami ucapkan jazakallah khairan kasiran Ustadz Ade Saifuddin telah berbagi bersama kita pada pagi hari ini. Semoga dapat menjadikan amal soleh bagi beliau ya teman-teman sekalian, dan juga dapat menambah hasanah keilmuan kita dan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, ini pesanan dari panitia ya, jangan lupa sebelum meninggalkan room nanti itu diisi dulu ya link yang sudah disediakan untuk kebutuhan e-sertifikatnya teman-teman semua, seperti itu. Kami mewakili panitia yang bertugas, jazakallahu khairan katsiran teman-teman semua sahabat MPI yang telah bergabung pada kajian pada pagi hari ini. Semoga kedepannya, ada yang minta link ya, linknya ada di kolom chat tuh, Kak, silakan ya dicari. Dan semoga apa yang kita perbincangkan, apa yang kita diskusikan pada pagi hari ini teman-teman sekalian dapat bermanfaat, dan kami mohon doanya untuk bisa memberikan yang lebih baik lagi ke depannya gitu ya. Semoga Allah perkenankan kami untuk bisa memberikan yang lebih baik lagi untuk teman-teman, dan juga bisa membersamai teman-teman juga dalam upaya kita bersama-sama dalam bertolakul ilmi, seperti itu. Kita tutup teman-teman perjumpaan kita pada pagi hari ini dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa teman-teman semua terus ikuti update dari MPI Malang melalui Instagramnya di MPI_Malang. Di situ teman-teman akan mendapatkan informasi mengenai kegiatan-kegiatan dari MPI Malang yang teman-teman bisa ikuti, seperti itu. Dan juga ada broadcastan berupa ilmu gitu ya, seputar keislaman yang teman-teman bisa dapatkan. Sekali lagi jazakallah khairan katsiran Ustadz Ade atas waktunya. Insya Allah semoga Allah memberikan kesempatan untuk Ustadz Ade bisa kembali mengisi di teman-teman MPI Malang ke depannya. Insya Allah. Mungkin seperti itu teman-teman ya. Saya Surya Perdana Hadi selaku MC pada pagi hari ini mewakili teman-teman panitia yang bertugas di luar room ya. Banyak maaf teman-teman kalau ada kesalahan dan kekurangan dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نرفع الرايات سوف يعلمون أن نحن المسلمون قادمون.